ilmu menyelamatkan diri di saat dizolimi. Kemudian Kitoha bin Sieng puasa selama 40 hari, barulah menemukan nama ilmu ini dengan Sin Lamba, artinya saudara lahir batin. Kemudian menemukan 5 jurus, 5 langkah. Ini bukan diajari oleh Ki Odo, tapi Kitoha mendapatkan ilham, surprise dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempopulerkan 5 langkah, 5 jurus ini. Dari Kitoha inilah berkembang terus namanya Sin Lamba. Dulu hadirin yang mulia, untuk mendapatkan Sin Lamba ini tidak semudah seperti sekarang. Apalagi sekarang Sin Lamba sudah berdiri ya di bawah naungan IPSI. Maka ada jurus-jurus, tapi asalnya dari Ki Odo itu tidak ada jurus dan tidak ada nama. Dan ilmu ini adalah ilmu menyelamatkan diri di saat dizolimi, bukan untuk kesombongan. Dan ilmu tenaga dalam ini banyak istilah yang digunakan orang. Di zaman Mesir kuno dulu namanya krah. Kalau orang-orang Persia menamakannya dah. Kalau Hindu kuno atau India menyebutkan ilmu ini, ilmu tenaga dalam ini dengan istilah prana. Kalau di Cina, istilah ini disebut dengan Qi. Kalau di Jepang, istilah ini disebut dengan Qi. Kalau di dalam bahasa Sanskerta, inilah yang disebut dengan cakra. Di Indonesia, namanya tenaga dalam. Tenaga dalam ini adalah seni, banyak macamnya, banyak olahannya. Sepanjang umat ini tidak yakin dengan kemampuannya sendiri, takluk dan tunduk dengan kehebatan dan keperkasaan Allah, maka orang ini tidak akan sesat. Dan ilmu yang paling tinggi sebetulnya dalam seni bela diri adalah ilmu zero. Zero adalah menggunakan kekuatan yang tidak terhingga. Kalau kekuatan-kekuatan lain terbatas, tapi zero, kekuatan yang tidak terhingga. Syaratnya harus pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh pernah punya anggapan bahwa kita punya kekuatan, kemampuan. Pasrah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sin Lamba yang diajarkan di sini di Pondok Pesantren Darushifa menggunakan nilai-nilai spiritual seperti dulu Ki Odo menyebarkan, mengajarkan kepada orang-orang soleh. Orang yang tidak soleh tidak boleh ilmu ini diajarkan. Kalaupun mau diajarkan, orang tuh disuruh taubat kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tergores oleh hati." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang soleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar ini saja pertemuan kali ini. Nanti saya akan tunjukkan perbedaan-perbedaan kekuatan Sin Lamba. Apakah harus menggunakan emosi? Kenapa harus menggunakan emosi? Apa itu emosi?